Rizka Mardiana DS. Min, saya mau bertanya, apakah boleh saat tes SKD menggunakan celana berbahan kain untuk perempuan? Apakah boleh saat tes SKD menggunakan celana berbahan kain untuk perempuan? Kan memang di pengumuman kan berbahan kain, bukan berbahan tepung. Dari YouTube Obinzi, profilnya gak koyo wong Lamongan. Obinzi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di bidang PPIK Channel. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh peserta SKD baik di grup Telegram maupun di YouTube kami. Jadi ada beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan dan di konten kali ini kita akan bahas satu persatu. Kami akan jawab sehingga dapat membantu teman-teman semua untuk bisa melaksanakan SKD sesuai dengan peraturan dan tata tertib selama pelaksanaan SKD. Yang pertama, dari grup Telegram atas nama Sundari. Pertanyaannya, apakah selama tes boleh membawa kertas untuk menghitung? Jadi, mengenai kertas, peserta tidak diperkenankan membawa apapun ke dalam ruangan CAT selain kartu peserta dan juga KTP. Mengenai kertas untuk menghitung akan kami berikan berupa kertas buram yang akan dibagikan kepada teman-teman semuanya selama proses pengerjaan SKD. Jadi kami ulangi, yang boleh dibawa masuk ke dalam ruangan CAT ada 3 kartu peserta. Yang pertama, yang kedua adalah KTP, dan juga yang ketiga adalah pensil kayu, bukan pensil mekanik. Jadi jangan bawa bolpen, apalagi yang lain. Yang kedua, pertanyaan dari Nuning Emiasi. Untuk perhitungan masa berlaku hasil rapid antigen 1x24 jam itu bagaimana ya? Baik, jadi hasil rapid antigen memang wajib dibawa untuk kemudian bisa diberikan kepada panitia sehingga panitia akan memverifikasi di depan apakah teman-teman yang bersangkutan bisa mengikuti SKD atau tidak. Jadi untuk perhitungan antigen ini bukan 1x24 jam dihitung secara per jam ya, tapi dihitung per hari. Jadi yang kami terima adalah H-1 sebelum waktu ujian. Jadi kalau misal tesnya sesi 2 jam 11, teman-teman antigennya jam 8 tidak masalah, asalkan harinya berada di H-1 sebelum pelaksanaan SKD. Oke, pertanyaan dari M. Rizal Maula. Jika hasil swab antigen reaktif, tindakan selanjutnya bagaimana? Karena di surat edaran hanya mencantumkan bagi yang positif dari hasil swab PCR. Oke, memang di pengumuman kami bagi yang hasil swab antigennya itu positif harap melakukan pelaporan melalui website BKPSDM Lamongan dengan mencantumkan hasil swab PCR. Jadi apabila nanti antigennya positif, silahkan sampaikan saja. Silahkan sampaikan saja melalui website BKPSDM disertakan, atau bagi yang swab antigen atau swab PCR namun ada surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan harus menjalani isolasi mandiri, monggo disampaikan juga melalui website BKPSDM. Jadi di linknya di sini teman-teman harap bisa untuk melakukan pelaporan maksimal H-1 hari sebelum SKD. Selepas H-1 SKD kita tidak menganggap laporan teman-teman, jadi kami anggap teman-teman tidak hadir atau dianggap gugur.
jadi wajib H-1 ya. Terus yang keempat dari Geolis NJ. Oh, ini pertanyaannya sama. Maaf, misal jadwal tes CPNS jam 15.00 sedangkan antigen 1 kali 24 jam. Kan saya ikut antigen di Puskesmas, biasanya pelayanannya sebelum jam 12 siang. Oke, nggak masalah. Jadi antigen itu bukan hitungan jam ya teman-teman. Antigen bukan hitungan jam. Antigen itu hitungan hari. Misal di H-1 teman-teman antigen jam berapapun asalkan itu H-1 pelasan SKD kami terima. Dan wajib berbentuk asli ya, tanda tangan basah dan juga stempel basah. Yang kelima, husnul khotimah. Untuk cetak sertifikat vaksin di kertas A4 itu atas bawah buat vaksin 1 dan 2 apa per lembar sendiri-sendiri min. Oke, sertifikat vaksin yang kami perbolehkan minimal dosis pertama. Jadi silahkan mau mencetak dalam bentuk A4 besar nggak masalah asalkan terlihat dan minimal dosis pertama. Jadi dosis yang kedua boleh ditampilkan dan boleh tidak. Yang wajib itu adalah dosis pertama. Selanjutnya pertanyaannya adalah Davita Yoga Pradana. Terkait parkir, panitia menyediakan kan min untuk parkir mobil terutama. Oke. Terkait parkir, panitia hanya menyediakan untuk yang kendaraan sepeda motor. Jadi diharapkan teman-teman harus utamanya memang tidak memakai kendaraan pribadi karena untuk menghindari kerumunan dan juga mobilitasnya teman-teman. Jadi untuk parkir mobil kami tidak menyediakan dan untuk parkir sepeda motor kami sediakan, namun tempatnya menyesuaikan di lokasi. Oke, yang 7 dari Romani terkait informasi swab antigen di Puskesmas dekat domisili. Bagaimana prosedur pendaftarannya? Apakah ada CP tiap vaskes yang bisa dihubungi? Oke, kalau terkait swab antigen itu teman-teman bisa langsung datang ke Puskesmas domisilinya teman-teman yang di Kabupaten Lamongan. Kebetulan pemerintah Kabupaten Lamongan menyediakan swab gratis hanya dengan membawa kartu peserta dan juga KTP. Jadi langsung datang aja, bisa menghubungi Puskesmas domisilinya teman-teman. Yang ke-8, Indah Ramadhani izin bertanya terkait dress code peserta wanita memakai pantofel hitam, apakah diperbolehkan jika menggunakan flekus hitam? Pada pengumuman kami mengutamakan menggunakan pantofel hitam. Kalau ada yang menggunakan flekus hitam, ya boleh-boleh saja, asalkan harus menyesuaikan dengan sesuai ketentuan ya. Jadi hitam polos, jadi jangan pakai warna-warna yang selain hitam, apalagi memakai sendal ataupun sepatu-sepatu yang merah, karena nanti jatuhnya bukan tes, tapi nanti dikira model sama panitia. Yang ke-9, Anneke Widi P. Apakah ada info tentang penginapan yang dekat dengan Gondragon Siang? Jadi pertanyaannya teman-teman tuh sangat-sangat tuh ya, majemuk pertanyaannya, banyak-banyak varian pertanyaan. Jadi untuk penginapan kami merekomendasikan untuk cek saja di aplikasi-aplikasi yang sudah ada di baik di medsos maupun di internet. Jadi bisa digunakan aja mengenai penginapan. Karena kami dari panitia juga sampai saat ini masih belum tahu nih nginep di mana. Terus yang ke-10 dari Dwi Eva Sari izin bertanya, sertifikat vaksin saya dalam Peduli Lindungi belum ada, tetapi jika dicek di web sudah ada sertifikat sampai dosis 2. Mohon petunjuk jika aplikasi saya belum juga bisa menerbitkan sertifikat terima kasih. Solusinya bagaimana? Oke, banyak sekali yang pertanyaan terkait vaksin. Jadi prinsip kami tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang utama. Kalau memang dari teman-teman ada kesalahan terkait nama, NIK atau penyebutan gelar dan sebagainya, nanti ditunjukkan saja kepada panitia aplikasinya dan dicetak bukti vaksinasi. Jadi bukti vaksinasi kan bisa berbentuk sertifikat ataupun bukti telah melakukan vaksinasi. Jadi itu bisa disampaikan kepada panitia sehingga kami tahu bahwasanya teman-teman di sini sudah vaksin di dosis yang pertama.
Terus yang ke-11, Ramadhani Suci Restuning Tias. Di pengumuman tidak ada ketentuan memakai face shield dan sarung tangan latex. Apakah berarti memang tidak diwajibkan pada saat ujian? Terima kasih. Sesuai pengumuman aja ya. Kalau memang tidak ada di pengumuman berarti ya nggak ada. Kalau memang ada ya berarti harus dipatuhi pengumumannya. Jadi kami tidak, untuk yang dua benda ini kami tidak mencantumkan di pengumuman karena hanya yang wajib adalah double masker, itu yang utama. Yang ke-12, Fitri Megawati, untuk sertifikat vaksin apakah boleh membawa bukti fisik yang dicetak seperti KTP dan ATM? Boleh, silahkan. Sertifikat vaksin dicetak dalam bentuk apapun boleh di kertas, jangan sampai dicetak dalam bentuk banner. Oke? Jadi kertas boleh, mau dibentuk KTP, ATM boleh. Jangan cetak jadi banner pokoknya, biar panitia juga bisa melihat dan bisa mencocokkan dengan KTP teman-teman. Terus yang ke-13, dari Reni Dwi Firliani, apabila sertifikat vaksin bulan lahirnya salah dan sudah beberapa kali mengirim email ke sertifikat@pedulindungi.id namun belum ada balasan dan sudah mencoba menghubungi nomor call center Peduli Lindungi namun belum bisa tersambung. Bagaimana ya Min? Apakah dengan membawa bukti SS pengurusan lewat email sudah cukup? Saran kami yang pertama, tetap login di aplikasi Peduli Lindungi. Apapun kondisi yang ada di aplikasi tersebut, apakah bulannya salah, apakah namanya salah, apakah NIK-nya salah, silahkan tetap login dan sertakan bukti SS pengurusan lewat email. Dan kami harap sih tetap terus menghubungi pihak terkait mengenai pengurusan Peduli Lindungi dan tetap mencetak sertifikat vaksin ya. Jadi apabila nanti teman-teman bisa selesai permasalahannya kan juga bisa enak. Jadi tetap dihubungi terus pihak-pihak yang terkait mengenai pengurusan soal sertifikat vaksin ini. Oke. Terus yang ke-14, Khairunisa, apakah disediakan tempat parkir untuk peserta yang diantar? Kalau untuk peserta yang diantar, berarti nanti yang mengantar akan stay di sana dan akan menimbulkan kerumunan. Jadi kami tidak memperkenankan untuk parkir bagi pengantar. Jadi yang kami sediakan adalah parkir untuk peserta karena kami sangat-sangat untuk tidak membiarkan adanya kerumunan di lokasi tes ya, karena situasinya juga masih pandemi. Jadi harapannya tetap protokol kesehatan harus diterapkan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga tetap harus memakai masker di lokasi ujian. Jadi bukan saat di tempat ujian, tapi perjalanan juga harus wajib menggunakan double masker. Terus yang ke-15, Rizka Mardiana DS, Min, saya mau bertanya, apakah boleh saat tes SKD menggunakan celana berbahan kain untuk perempuan? Kan memang di pengumuman kan berbahan kain. Kan di pengumuman kan sudah jelas ya kan, menggunakan celana berbahan kain bukan berbahan tepung. Jadi harapannya teman-teman harus lihatlah ya. Pertanyaannya unik ya. Oke, nomor 16, Arif F. Terkait swab antigen maupun PCR, apakah kita diharuskan swab di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataukah boleh di mana saja, misalkan laboratorium klinik milik swasta? Boleh, asalkan fasilitas kesehatan yang digunakan untuk swab harus memiliki kredibilitas yang diakui baik oleh Kemenkes maupun dinas kesehatan setempat ya. Jadi prinsipnya di situ. Silahkan kalau mau datang ke puskesmas ya boleh yang gratis, ataupun datang ke laboratorium klinik juga boleh, asalkan benar-benar vaskes tersebut melayani
antigen secara kredibel sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir nih, yang ke-17 dari grup Telegram dari April. Untuk surat keterangan dokter bagi wanita hamil dari dokter kandungan atau dokter umum juga boleh. Ya, saran kami kan kalau hamil dokter kandungan ya. Saran kami dokter kandungan agar menerangkan bahwasanya bersangkutan adalah sedang hamil sehingga tidak bisa divaksin. Jadi untuk surat keterangan hamil ini menggantikan sertifikat vaksin sehingga yang bersangkutan kan nggak bisa divaksin, jadi disertakan dengan surat keterangan hamil khusus wanita, cowok jangan ya. Oke, kita beralih ke YouTube dari Indah Ramadhani. Izin bertanya admin, apakah peserta SKD wajib menggunakan pantofel hitam? Oh, ini sama ini. Seluruh medsos dihubungin sama Indah Ramadhani. Pertanyaannya sama mengenai sepatu. Boleh pakai sepatu flat shoes ataupun pantofel hitam, misalkan hitam, jangan pakai sendal. Ya. Oke, dari YouTube Obinzi, profilnya gak koyo wong Lamongan. Obinzi. Mintanya 1, apakah kolom pada kartu sehat wajib dicontreng? Yang kedua, jika mengalami gejala, apakah tindakan selanjutnya? Yang ketiga, jika hasil swab PCR atau antigen positif atau reaktif bagaimana? Pertanyaan 1, nggak usah dicontreng, kan itu pengisiannya secara otomatis melalui website SSCASN, jadi nggak usah perlu lagi untuk mencontreng, jadi cukup diisi saja sesuai dengan gejala yang teman-teman rasakan pada hari pengisian. Kalau memang pusing ya silahkan pusing, kalau memang mau gak enak badan ya silahkan diisi, pokoknya isi sesuai dengan gejala teman-teman. Terus jika mengalami gejala bagaimana? Nanti pada DKI Sehat akan dicek oleh petugas kesehatan apakah teman-teman ini layak mengikuti tes bersama dengan teman-teman yang lain atau secara umum, ataukah teman-teman ditempatkan di ruangan khusus bagi peserta yang positif maupun yang bersuhu tinggi, nanti akan disesuaikan di sana. Namun jika hasil swab PCR atau antigen ternyata positif, bagaimana? Lapor di sini. Lapor di website BKPSDM. Pada fitur pelaporan itu sudah ada, sudah kami siapkan. Silahkan isi datanya, upload juga beserta dokumen PCR maupun antigen yang positif. Oke? Dan itu maksimal H-1 sebelum pelaksanaan. Kalau pada waktu pelaksanaan teman-teman baru lapor, tidak akan kami proses, apalagi H+ pelaksanaan tidak akan kami proses untuk dilakukannya pergantian jadwal. Kami anggap teman-teman tidak hadir atau gugur. Yang ketiga dari Nadifah Mila. Min mau tanya, buat ibu hamil yang habis lahiran dengan operasi sesar dan belum bisa buat tes SKD karena perjalanan jauh, apakah ada ketentuan terkait ataukah boleh izin ikut susulan dengan disertai surat dokter? Gini ya, bagi bumil, bagi moms, kalau yang sedang hamil sudah kami berikan catatan bagi yang hamil, nanti akan kami kondisikan di sana. Dan bagi yang selesai melahirkan tidak ada kebijakan khusus, jadi kami anggap semua sama, karena pergantian jadwal itu hanya untuk yang positif saja. Jadi usahakan tetap ikut, ajak saja bayinya. Oh jangan diajak bayinya, kasihan, jauh. Cukup ajak ayahnya saja, oke? Dan selamat atas kelahirannya Bu Nadifah Mila. Oke, sekian dari pertanyaan teman-teman yang sudah kami jawab. Apalagi ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Dan silahkan tetap pantau terus media sosial kami, baik di Instagram maupun di channel YouTube ini. Dan bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram, silahkan join. Linknya ada di sini dan nanti akan kami tampilkan di deskripsi, karena akan ada informasi-informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan SKD ini akan kami sampaikan. Oke, terima kasih.
Kami dari bidang BPIK Channel mengucapkan selamat untuk mengikuti pelaksanaan SKD dan sampai jumpa di Korda Polsia Bojonegoro. Tetap sehat dan tetap berdoa apapun hasilnya nanti. Harapannya teman-teman tetap terus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.